Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel, welcome back to Yulita channel. Oke, kali ini kita punya narasumber yang lebih hot guys. Ini tuh senpai udah suhu banget teman-teman. Enggak juga. Iya. Aku Ini aja. langsung aja nih ya. Kita perkenalan diri Ciko Sekai. Hai sih Mas. Jika sukanya merangkul apa nih? Nama Eva. Asal dari Indonesia itu dari Siantar dari Medan ya. Terus di Jepang tinggal di Toyohashi, Aichi-ken. Dari Tokyo sejam lah naik Shinkansen. Harus naik Shinkansen. Sudah berkeluarga? Berkeluarga sudah. Kirain mau bilang sama si single gitu. Terus nanti kamu langsung keluar apa? Jeng. Nanti aku dikasih masuk. Udah berkeluarga. Sudah dong. Cerita sedikit dong tentang kakak udah berkeluarga tinggalnya di Jepang gitu kan guys. Awalnya tahun 2009 itu ikut apa? Program IPE perawat ya kan, EPA. 2009. Berarti masih awal-awal EPA buka ya kak ya? Iya, aku EP angkatan kedua. Wah, masya Allah, SMP. dahsyat kan guys, SMP ini. Angkatan kedua di sini kan. Terus di situ itu orang Indonesia masih dikit. Kalau nengok orang Indonesia tuh di Jepang serasa kayak nengok berlian lah kan. Terus ada di Facebook nih, orang Indonesia gitu ya. Jadi kenalan ketemulah sama bapak suami. Oh berarti ketemu sama abang di Jepang? Iya, di Facebook malahan sebenarnya. Abang juga kerja di Jepang? Iya, di daerah Hamamatsu kan ke Toyohashi cuman 40 menit lah naik kereta, naik densa ya. Terus kenalan dari Facebook terus? Terus setelah itu kan program Kensusi itu dulu 3 tahun wajib pulang, 3 tahun wajib pulang. Suami aku pulang ke Indonesia, aku masih tinggal di sini, istilahnya LDR guys, bahasa zaman sekarang. LDR. Oh berarti abang waktu masa itu Jisuse magang? Iya, cuman setahun lah ketemu di sini gitu. LDR. Terus pulang ya LDR, iya. Terus setelah itu kan Terus aja ya. disuruhin ini ya. Terus nanti nggak selesai. Channelmu gimana? Soalnya kalau aku cerita panjang guys. Gak apa-apa, Zoom. 2 part, 3 part ya guys. Agak panjang, iya. Setelah itu kan aku masih semangat gambate cari Okane guys, Okane di Jepang kan. Setelah cari Okane, nah aku udahlah pulang ke Indonesia. Coba sempat pernah kerja di Indonesia 3 tahunan, tapi ya takdir berkata lain, udah menikah. Terus suami aku datang kerja sini lagi, jadi dia engineering lagi ke Jepang, makanya jadinya aku balik lagi ke Jepang. Oh jadi berarti kakak udah EPA ke Jepang berapa tahun? 4 tahun Terus pulang, tinggal di Indonesia? Iya, setelah nikah, umur anak aku setahun lebih baru dibawa ke Jepang lagi gitu. Tapi tempat kerjanya yang 2009 sampai di sini, sampai sekarang aku balik lagi sama. Berarti dari awal kakak ke Jepang dari tahun 2009 sampai sekarang 2023 itu masih sama? Iya, tapi aku tinggal 3 tahunan di Indonesia kan, baru balik lagi ke sini lagi. Cuman 3 tahun itu aja selangnya? Iya. Wah, ini kayaknya tempat 3 kerjanya ini tahun. keren guys, soalnya betah gitu. Enggak karena kerennya guys, memang karena gimana ya? Males belajar yang baru, teh. Kalau itu udah dimaklum-maklumin. Tapi gitu. nyaman kan tempat kerjanya, makanya nggak mau pindah. Kalau aku mah karena udah nyaman ya sama tempat kerja. Karena aku nggak ngeliat dari gajinya semata kan. Kalau aku udah nyaman mah udah enak, udah datang lagi. Jadi aku statusnya datang lagi ke tempat kerja baru ya. Tapi anak baru stok lama gitu lah ceritanya. Anak baru stok lama pada bilang gitu. Jadi waktu abang ke Jepang kakak ikut? 6 bulan dulu dia di sini karena aku juga dulu posisinya masih sebagai kerja suya, aku kan penerjemah di Indonesia, nggak bisa langsung main tinggal. Suami abang 6 bulan dulu di sini, baru kami datang ke sini nyusul gitu guys. Baru nyusul. Berarti kakak ikut abang waktu itu udah ini ya pisah engineering. Tapi aku kan belum pasti ya, karena ya puji Tuhan dulu kerjaanku bagus juga kan di Indonesia. Aku nggak berani langsung ngurus pisah keluarga, jadi aku datang kayak jalan-jalan ngeliat situasi dulu gitu, cocok nggak aku ngapain anak aku di sini gitu kan. Kalau udah berkeluarga kan nggak waktu kayak single cuman mikirin diri sendiri, cocok nggak ini buat ngebesarkan anak, sekolahnya gimana gitu. Jadi ternyata setelah dilihat kakak gimana menurut kakak bisa lagi? Ya susah sih sebenarnya kalau bawa anak ke sini, banyakan susahnya ya, karena kita itu nggak bisa manja-manja, nggak ada yang bantuin. Kita yang jadi supir, kita yang jadi pembantu, kita yang harus kerja, pokoknya jadi harus mama, jadi istri, Iya, jadi guru, semua. jadi pembantu, jadi supir, jadi alarm. Iya, enggak. Ya, tapi kan karena udah terbiasa ya, jadi ya sekarang udah enak-enak aja. Kalau di Indonesia kan apa aja gampang, tinggal ada baby sister ya gampang semuanya di sana. Kalau ini sekelas satu sekalipun belum tentu mampu bayar baby sister di Jepang guys, gitu bedanya.
Itu dia Mau guys. berapa Ini lagi bayar gajinya, gaji Wonder Woman guys. gaji TKI aja di sini berapa kan gitu. Wah keren. Jadi itu anak pertama, anak keduanya lahir di Jepang berarti kak. Anak kedua lahir di Jepang di Rumah Sakit Shimingyo-in Toyohashi. Tahun 2018. tahun 2018 Iya. anak kedua. Terus berarti orang kakak masih berlanjut di tempat kerja sama abang juga. Sama, masih belum ganti-ganti pekerja. Kebetulan kami tuh gitu guys, tipikal setia. Royal. Susah move, Ini, susah guys, move on ini. ya. Maksudnya aku nggak keburu ngelihat semuanya yang negatif gitu. Pasti aku masih yang masih bisa cover. Soalnya aku itu tadi malas untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi tipikal yang kayak aku kayaknya susah majunya nih. Terlalu enak gitu menikmati. Kalau gitu. udah ada yang nyaman ya udah terima, syukurin, Iya, nikmatin gitu. walaupun gajinya ya cukup makan kan gitu. Jadi guys, Cukup makan, tapi ini makan apa guys? Jangan di berhenti sampai situ. iya cukup makan, beli cabe. Lumayan. Mm. Iya makanya lumayan. Terus cabe dan pohon-pohon. Terus jadi menurut kakak nih yang udah angkatan EPA guys, yang angkatan kedua sampai sekarang itu berarti udah berapa tahun nih kakak yang di Jepang? Ya, Kira-kira 11 tahunan ya, 11 tahun kurang lebih. 2009 aku datang kan sekarang 2023. Terus kan Berarti 13 tahun, 3 tahun kan tinggal ke sana, ke Indonesia 10 lah. 10, 11, jalan 11 gitu ya. Jadi terus kakak juga pengalamannya di Jepang ini udah pernah single, udah pernah, jadi ibu anak satu udah pernah, anak dua udah pernah, dan sekarang OTW. juga OTW anak 3 guys. Jadi menurut kakak nih, sebagai seorang ibu rumah tangga yang sangat-sangat sibuk mengerjakan semuanya kayak gitu, menurut kakak tinggal di Jepang itu bagaimana? Dengan posisi kakak sebagai mother. Itu ya, aku bilang ya, harus yang ibu yang kalau di Jepang itu harus yang mau benar-benar belajar, terlebih dari segi bahasanya. Kalau enggak kita mah keteteran dan kasihan anak-anak kita nanti, karena di Jepang ini termasuk tinggi juga bully gitu ya. Kalau misalnya kita nggak canto, nggak sikari, anak kita itu bakalan sering jadi bulan-bulanan. Misalnya disuruh bawa apa dari sekolah, nggak tahu celingak-celingu, nah nanti bisa cuma sendiri dia nggak bawa apa gitu. Jadi memang harus yang berani belajar, jangan datang ke Jepang bahasa Jepangnya nol, udah 35 tahun di Jepang juga, maksudnya dia seorang ibu tetap bahasa Jepang skillnya nggak di-upgrade, kayaknya susah. Jangan kayak gitu. Walaupun kita berteman sama orang Indonesia, tetap kita harus belajar bahasa Jepang. Itu pokoknya inti bahasa Jepang dulu, biar kita bisa ngikutin. Minimal kita nggak bisa sepintar anak kita, misalnya kita bisa ngikutin tuh mamanya si ini bisa, atau minimal sensenya itu nggak ini ke kita, nggak terlalu khawatir gitu, nggak terlalu yang gimana gitulah sama kita, biar tetap anak kita juga nyaman di sekolah. Jadi gitu, ya. jadi intinya kayak si senseinya komunikasinya ke orang tua juga bisa lancar, Iya. si anaknya juga misalnya komunikasi ke anaknya juga lancar gitu ya. Jadi ini kalau menurut dari sisi anak nih, kakak kan anaknya berarti sekolahnya di Jepang tuh ya kan, berarti dia lebih dominan menggunakan bahasa Jepang. Ada nggak gitu kesulitan kakak dalam mengurus anak dengan beda kan latar belakangnya sama kayak di Indonesia, kita bahasanya kita sama apa segala macam gitu, sementara ketika kita punya anak yang dari kecilnya tinggal di Jepang, yang bahkan bahasa mereka lebih kental dari kita ya, yang orang dewasa kalau tinggal di Jepang gitu, ada nggak kakak kesulitan dalam mengurus anak dengan posisi seperti itu? Apa kesulitannya? Itu masalah budaya kali ya. Nek di Indonesia kan ya, kita kan suka ngegampangin sesuatu ya, gampang gitu. Karena anak saya udah dibesar di sini, dididik di sini, nggak bisa yang sesukanya aku. Walaupun aku jadi ibunya, dia harus ya sesuai dengan budaya di sini. Banyak yang harus mamoru, kalau bahasa Jepangnya itu harus tertib kayak gitu. Misalnya nyebrang jalan, kita lebih dekat nyebrang aja gitu. Kalau nyebrang sama anak, harus cari penyeberangan yang agak jauh, karena memang dididiknya dari kecil-kecilnya kayak gitu. Jadi ya kadang kayak gitu, hal-hal kecil bagi kita, tapi sama orang ini nggak boleh gitu. Berarti kita juga harus Salah satu contoh kecil. jadi berarti dari hal-hal kecil kayak gitu aja guys, kita harus mengikutin bagaimana situasi dan pembelajaran serta bungkanya literatur di Jepang ini kayak gitu ya. Berarti butuh perjuangan guys. Ada nggak kakak cerita lucu nih tentang anak, masalah misalnya anak pulang sekolah terus cerita, mama tadi sekolah kayak gini gitu, Cerita lucu kalau atau kayak masalah atau apa gitu? Kalau cerita lucu dibilang apa ya? Kalau anak-anak di sini itu apa ya bilangkannya ya? Memang pergaulannya itu apanya itu semuanya memang udah setelah ini kayak gini udah berurut-urut kayak gitu. Jadi nggak bakalan, kalau di sekolah itu juga dia
ya belajar biasa-biasa aja Nur, kayak gitu. Kalau cerita yang lucu jarang deh, cuman kalau cerita masalah kawan, masalah ini gitu kan. Dia sering juga cerita tentang temannya. Oh dia, karena aku juga nyuruh komunikasi kami tuh perlu, jadi setiap makan kami usahain bareng-bareng, terus hari ini ngapain aja nanti steruno, nanti iya aku tuh ada hal yang kamu gak suka nggak hari ini gitu ya. Ceritanya banyak sih, cuma seputaran yang masih ini gitu, masih bisa ditolerir lah. Kenakalan kawannya juga ada ya, pasti ada, tapi ya masih harus ya gitu deh. Jadi kalau itu untuk urusan anak nih. Kalau untuk urusan kerjaan menurut kakak gimana? Jadi kan kakak udah ngalamin tuh ya dari tahun 2009 kerja di Jepang sampai tahun 2023. Ada nggak perubahan dari zaman awal dulu kakak di sini sampai zaman sekarang gitu? Kalau kerjaan itu apa dibilangnya? Kalau kerjaan itu di mana-mana pun kan pasti ada tantangan nih, nggak semua enak pasti ya kan. Dan nggak semua orang juga bisa kita paksa suka sama kita. Jadi kalau aku sih masalah kerjaan itu pasti ada gitu kan, tapi aku nggak mau bawa-bawa sampai ke besokan hari apa gitu. Aku orangnya move on karena masih banyak lagi nih yang harus aku pikirin, anak aku, masih ada keluarga aku di Indonesia. Iya, ya. maksudnya aku sia-sia tenagaku, soalnya aku udah capek di sini, harus belanja, ngurusin anak, harus ini. Jadi apa ya, kalau ada masalah kerjaan kayak gitu aku orangnya ya nagareru, jadi dibiarkan berlalu gitu aja gitu. Males mikirnya, soalnya lebih baik mikirin, oh ini sore ini mau masak apa ya gitu. Ya lebih ya, mikir, aku orangnya main kayak gitu. lebih mikir ke situ ya. Iya. Tapi bagus loh, jadi nggak stres tentang pekerjaan loh ya kan. Kalau Kak? di sini dibikin apa kayak stres gitu, kita yang rugi, soalnya hidup di sini monoton, nggak kayak di Indonesia. Tiba-tiba aja bisa kita janjian mau makan di sini, mau ngapain di sini. Di sini libur aja harus minta sebulan sebelumnya gitu kan. Gimana cerita kalau di Indonesia mah dulu. tinggal telepon, nanti kita nonton bioskop ya. Kalau di sini mah jangan harap gitu kan. Jadi harus ya pintar-pintar ini diri sih kalau aku di sini. Manajemen stresnya, kalau orang misalnya masalah pekerjaan nggak terlalu penting. Kenapa ini ya, aku tahu kayak gini ya, kalau kita di Jepang itu kerja di Jepang, masalah itu pasti ada, dan nggak semua orang itu bisa kita paksa suka sama kita, dan nggak mungkin kerjaan kita tuh mulus-mulus aja ya. Untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, atau bahkan yang korekara berniat mau kerja di Jepang, kita harus pinter misalnya manajemen stres kita, apa yang bikin kita rileks, apa yang bikin kita seneng. Jangan pulang kerja itu apa ya, orangnya hidupnya monoton. Lakukanlah apa yang kira-kira yang kamu itu suka, hobi gini loh. Kalau misalnya kita sakit, kita stres, kita yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Apalagi keluarga kita. Nah, sementara kita capek, jangan lembur segala macam. Kalau kita sakit, stres, maaf kata, kita meninggal pun perusahaan itu tetap berjalan. Tinggal mencari ganti kita gitu loh maksudnya. Jadi kenalin nih guys. Jadi ini penting itu sama kita itu ya, jangan hidup boros-boros juga. Nggak harus yang menghabiskan uang, bukan, tapi kau bisa harus temukan titik di mana kamu yang memang bikin benar-benar rileks ya, yang gampang-gampang, misalnya mau di apa atau dengan cara nonton atau denger musik, ngapain. Jangan mau terlena, terbawa masalah pekerjaan tuh pekerjaan. Nggak ada kita pun perusahaan orang itu, omset orang itu jalan terus, nggak usah dibawa-bawa. Itu aja sih triknya kalau versinya aku ya. Versinya aku. Jadi itu dalam gitu. dalam kali tuh. tuh. Karena aku udah ngelihat memang kayak gitu nyatanya. Iya. Gitu. Tuh. Itu aja udah sederhana. Nah itu guys, itu sumpah aku baru kali ini aku dengar nasihat itu, karena betul juga. Dan aku baru mikir sekarang, iya juga ya, kalau kita mati pun mereka tetap jalan. Jadi ngapain terlalu kita memikirkan mereka gitu ya. Yang penting kita kerja. Tetap ada perusahaan itu karena dia omsetnya udah besar, keuangannya udah bagus. Siapa kita cuma seorang. Kita cuma sendiri, keluarga kita ini. Nah, makanya jangan mau terlalu. Benar. Enggak boleh over, segala sesuatu yang over nggak baik. Jadi kalau kita kerja ya kerjakan sebisa dan semampu Iya, kita. semampu kita, jangan Kalau dipaksakan. kita punya masalah di situ, ya udah tinggalkan aja di situ. Kita pulang jangan dibawa masalahnya. Enggak, Sampai jangan. rumah kita kerjakan apa yang kita mau. Bener. Aduh, mantap kali guys nih. Gitu aja guys. Teman-teman harus ingat itu. Aduh, terima kasih banyak loh Kak Epa dia. Kak Epa nih namanya Epa. Pisahnya pun Epa juga. Epa. Jadi makasih banyak loh Kak Epa udah mau mampir di channel kita dan memberi nasihat. Dan ini aku sumpah aku baru kali ini loh dapat nasihat ini tuh dalam, teman-teman. Teman-teman harus contoh kita ya. Oke, thank you Kak Epa udah mau ngasih nasihat sama kami. Makasih juga teman-teman. Maafkan jika ada kesalahan dari perkataan kami. Mohon maaf. Saya Gomade Mitikurete. Arigatou gozaimashita. Enggak itu kakak bilang tahu. Behind the scene. Ya memang gitu kan, memang kalau kita kurang 5 orang juga ngaruh ke dia. Enggak lah. Tuh, dengar tuh. Orang itu Mana kita ya? jalan, perusahaan orang itu Mana kita ya? besar, Cuma yo. Cidewa ya kan Kak ya? Lah iyalah, ngapain nama paksa? Apa hobi kita Nanti traveling? jadi sakit kita kan. Mama bapak kita butuhkan kita, adik-adik kita.
Emang perusahaan kalau kita hilang langsung rugi, dia langsung suburero, langsung bangkrut? Enggak, tinggal cari orang baru, wawancara, banyak yang datang lagi. Mak, jangan. Gitu. Nanti siapa